Apakah Anda tahu mengenai organisasi ekstra kampus? Tidak. Nggak tahu. 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 Kalau yang kita tahu ya HMI, GMI, kami, PBI, IMM, ya itu sih kalau tahu. Apakah organisasi ekstra kampus merupakan hal yang sensitif untuk dibicarakan dan dibahas dengan teman kalian? Iya. Iya, sensitif. Ya sensitif. Lagi di PKM kan sensitif lah. Wah, jarang sekali saya bersama teman-teman ngobrolin tentang organisasi ekstra. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi negatif mengenai organisasi ekstra kampus dari orang lain? Pernah. Tidak. Iya. Pernah kayak bakar bahan katanya mah ya. Kayak gitulah pokoknya. Aksi-aksi gitulah. Kayak organisasi kita kampus lebih mementingkan merekanya aja gitu. Nggak lihat sekeliling gitu, apa tujuannya buat apa gitu. Ya tujuannya cuma ya kepentingan mereka aja gitu. Mungkin menjatuhkan organ ekstra lain. Dalam bukunya berjudul Hierarchy of Need, Abraham Maslow menyampaikan aktualisasi diri sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Di lingkungan mahasiswa, aktualisasi diri bisa dilakukan dengan mengikuti organisasi, baik unit kegiatan mahasiswa atau UKM, himpunan tingkat jurusan hingga tingkat universitas, maupun organisasi ekstra kampus. Namun, berbeda dengan himpunan dan UKM. Organisasi ekstra cenderung sensitif untuk dibicarakan dan tidak jarang terjadi friksi. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terdapat beberapa organisasi ekstra kampus yang aktif khususnya di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Front Mahasiswa Nasional, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, serta beberapa organisasi lainnya. Memutuskan untuk bergabung menjadi bagian organisasi ekstra bukanlah perihal mudah. Lantas, apa yang membuat mahasiswa tertarik untuk mengikuti organisasi ekstra kampus? Pertama, saya ingin menambah wawasan, menambah ilmu, dan juga bertukar pikiran dengan teman-teman yang lainnya, serta apa yang saya dapat di ekstra tersebut bisa diamalkan di kehidupan saya sehari-hari, serta membangun relasi satu dengan yang lainnya. Ketika saya masuk kampus UPI selaku mahasiswa, saya melihat gitu ya, banyak sekali organisasi ekstra kampus sebetulnya. Ya kalau saya sebutkan misalkan ada HMI, ada GMNI, ada PMI, ada kami misalkan kan gitu ya. Ada organisasi ekstra lain mungkin kan ya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tetapi saya ketika terpikirkan untuk masuk organisasi ekstra mana yang saya pilih, ayah saya tuh pernah bertanya kepada saya katanya. Coba dilihat katanya kan Yusuf Kalla dari mana kan gitu ya. Terus Nas Urbaningrum, lalu Anies Baswedan, Deddy Mulyadi misalkan Purwakarta. Atau misalkan tokoh-tokoh nasional lainnya ya banyak ya sebetulnya Yusuf Kalla, tadi sudah saya sebutkan ada Zulkifli Hasan mantan ketua MPR ataupun Bambang Susatyo selaku ketua DPR. Itu semuanya itu organisasinya HMI. Dan saya bertanya-tanya gitu ya, memangnya apa yang diajarkan oleh HMI atau ada apa sih sebetulnya di HMI itu sendiri? Saya penasaran kenapa banyak mencetak orang-orang hebat pada akhirnya ya saya masuklah ke organisasi ekstra tersebut untuk mengetahui sebetulnya ada apa di dalamnya seperti itu. Sebagai suatu pergerakan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan mahasiswa, utamanya pasca gerakan reformasi 97 hingga 98 yang mulai melahirkan massa yang signifikan melalui aksi-aksi mahasiswa. Sebagai agen social of change dan penyambung lidah rakyat, kami melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber dengan berbagai latar belakang mengenai bagaimana peran dan fungsi organisasi ekstra di lingkungan mahasiswa. Peran dan fungsinya organ ekstra kampus. Kalau dari pandangan kawan-kawan GMNI, intinya lebih kepada melahirkan nalar kritis di kalangan mahasiswa, agar mahasiswa ini dapat menjalankan peran dan fungsinya. Kita di Ekstra itu dianugerahi oleh pemikiran kritis ya.
Dalam artian bukan mengatakan intra itu tidak kritis, tidak. Tetapi kita karena ada juga kajian-kajian yang membahas tentang isu atau fenomena sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat. Pun juga memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab untuk ikut ambil andil dalam proses penyelesaian masalah tersebut yang ada di masyarakat itu sih. Jadi ketika membahas peran dan fungsinya ya sama saja gitu dengan organisasi intra, hanya saja kita juga peka bukan hanya tentang isu kampus tapi juga isu regional maupun nasional seperti itu. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat sebetulnya kalau misalkan case-nya tarikannya peran dan fungsinya terhadap mahasiswa di kampus apa sih? Kalau di UPI sendiri misalkan ya yang saya alami waktu itu ketika memang kebijakan kampus dari birokrat, dari rektorat misalkan tidak pro terhadap mahasiswa, di situ ada keterlibatan dari organisasi ekstra itu sendiri kan gitu. Seperti halnya misalkan SMUPI 2016 bisa turun itu akibat siapa kan begitu. Ataupun parkir di UPI misalkan gitu, ataupun terkait berbagai masalah tentang UKT. Memang ketika dilihat oh itu intra kan gitu. Coba di tracking lagi siapa yang bergerak dan memotori kegiatan tersebut seperti itu. Ya, kalau misalkan kita dilihat sederhananya ya, di setiap organ ekstra itu punya latar belakang masing-masing. Nah, latar belakang inilah akhirnya mahasiswa bisa menemukan jati diri gitu. Akhirnya dia bisa masuk ke organ ekstra lain. Misalkan dia ingin mendapatkan ilmu lebih, nah di sanalah dia akan mengambil gitu ilmunya dari organ ekstra tersebut gitu sebenarnya ya. Sebenarnya begini, pembedaan antara ekstra dan organ intra kampus itu hanya sebatas pembedaan manajemen saja ya. Dalam arti bagaimana kedua organ itu dikelola dengan baik sesuai dengan posisi masing-masing gitu. Tetapi di dalam praktik pembinaannya itu saling bersinergi. Kenapa bersinergi? Karena sudah bukan rahasia lagi, bahkan dalam kesejarahan kehidupan kampus aktivis mahasiswa itu juga menjadi aktivis di organ-organ ekstra kampus gitu ya. Nah, jadi itu substansinya. Jadi kalau ada orang merasa tabu membicarakan organisasi ekstra kampus di kampus itu ahistoris. Menabrak tradisi kampus. Nah, memang secara organisatoris dalam pengertian manajemen itu harus dibedakan. Karena apa? Karena prosedur pengelolaan keuangan misalnya berbeda antara organisasi intra dan ekstra kampus, menyangkut sumber dan lain-lain. Jadi sekali lagi pembedaan itu semata-mata sebatas dalam aspek pengelolaan, dalam aspek manajemen, agar tidak terjadi tumpang tindih dan tidak kacau balau gitu. Tapi dari sisi praktik pembinaan, dua-duanya berperan sebagai wadah bagi pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa. Dan saya yakin tidak ada restriksi bagi mahasiswa manapun, baik untuk masuk organisasi intra maupun organisasi ekstra kampus. Jadi secara substantif sebagai wadah pembinaan dia bersifat sinergis, bisa digunakan dua-duanya oleh mahasiswa tanpa restriksi, tetapi dalam hal pengelolaan pembinaannya memang harus berbeda karena masing-masing punya karakter, masing-masing punya aturan, dan masing-masing punya tradisi yang berbeda. Gitu ya. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang tentunya terkait dengan aktivitas mahasiswa, salah satu hal yang menjadi perhatian banyak pihak yaitu legalitas dan kedudukan organisasi ekstra di lingkungan universitas. Lantas, bagaimanakah kedudukan dan legalitas keberadaan organisasi ekstra dalam lingkungan universitas? Jadi kalau untuk mengacu pada peraturan Ormawa ya 3049 tahun 2019 itu memang belum mengatur masalah organisasi ekstra gitu. Tetapi ke depan kita belum tahu juga ya. Tetapi pada prinsipnya untuk di peraturan Ormawa itu belum ada gitu. Dasar hukum yang menopang bangunan organisasi ekstra kampus itu berbeda dengan dasar hukum yang digunakan untuk mengatur dan mengelola organisasi intrakampus. Kalau organisasi intrakampus bersumber pada peraturan rektor atau apapun peraturan yang berlaku di kampus, organisasi ekstra kampus kan bersumbernya kepada undang-undang keormasan, organisasi kemasyarakatan pemuda. Jadi dia legal, tetapi bahwa aturannya berbeda dengan organisasi intrakampus ya memang harus berbeda karena memang jenis kelaminnya juga beda.
Jadi sekali lagi, dia akan berbeda dari sisi pengaturan, dia akan berbeda dari sisi pengelolaan, dia akan berbeda dari sisi pembinaan, karena memang karakteristik jati diri, sejarah kelahirannya, fungsi yang dimainkannya gitu ya, peran yang dijalankannya berbeda. Tetapi sebagai wadah pembinaan nalar, minat, bakat, itu sama saja. Hanya bedanya satu tumbuh di kampus, satu tumbuh di luar kampus gitu. Tetapi dua-duanya tidak tabu dimasuki gitu. Yang tabu itu ketika Anda mengacaukan organisasi ekstra diatur menurut tradisi intrakampus atau sebaliknya. Mengelola organisasi intrakampus seperti halnya seseorang mengelola dan mengurus atau bahkan bergaya hidup seperti halnya dia aktivis ekstra-kampus. Ini yang harus dibedakan gitu. Jadilah ketika Anda masuk organisasi intra-kampus, masuklah secara kafah. Berpikir, bertindak, taati aturan yang berlaku bagi organisasi intra-kampus. Demikian pula ketika Anda aktif di organisasi ekstra-kampus, berpikir, bertindak, berlakulah menurut norma-norma yang berlaku bagi organisasi ekstra-kampus. Itu yang tidak boleh dicampur aduk gitu ya. Jangan mencampur adukan aturan untuk kambing diterapkan untuk bebek misalnya gitu. Jadi ketika masuk ke dalam kambing mengembiklah, masuk ke dalam bebek ya jadilah bebek begitu. Itu maksudnya ya. Jadi jangan kacaukan dari sisi aturan, jangan kacaukan dari sisi norma, jangan kacaukan dari sisi style, gaya Anda gitu. Gaya Anda hidup berorganisasi. Tapi sebagai wadah saya sangat mendorong. Karena apa? Karena orang-orang pergerakan yang melahirkan Indonesia ini lahir dari organisasi pergerakan pemikiran. Ya, dimatangkan oleh organisasi pemikiran, dan kebaruan regenerasi kepemimpinan itu tidak semata-mata biologis, tidak semata-mata muda dari sisi usia, tapi yang harus terbarukan itu pemikiran. Ijtihad politiknya, ijtihad dalam bidang pemikirannya itulah yang harus dimunculkan baik oleh organisasi intra maupun ekstra kampus. Melalui survei yang kami adakan di media sosial UPP, kami berhasil menghimpun tanggapan dari beberapa responden. Temuan lainnya, hampir seluruh narasumber menyatakan pernah mendapatkan informasi negatif mengenai organisasi ekstra dari orang lain. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pandangan tabu terhadap organisasi ekstra di kampus itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu ada isu atau desas-desus bahwasannya organ ekstra ini menganut ideologi terlarang di negara kita. Yang kedua, tentu dipengaruhi oleh kultur internal kampus itu sendiri. Apakah kampus itu menerima atau tidak organ ekstra ini. Dan yang ketiga mungkin dari faktor organ ekstra itu sendiri. Ketika mereka masuk ke kampus itu perilakunya kurang bisa diterima oleh kultur internal. Karena kita ngebahasnya itu takut antara kesinggungan antara yang lain. Mungkin tabunya di situ gitu ya, takut menyinggung salah satu organisasi lain dan ini. Di undang-undang juga dijelaskan bahwa kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengutarakan pendapat itu memang diatur dalam konstitusi. Jadi ketika memang ada hal yang sensitif atau bahkan sampai parahnya itu larangan, saya rasa mereka tidak membaca konstitusi begitu. Ataupun mahasiswa yang tidak melarang sih, cuman agak sensitif, yaitu karena mereka kurang terbuka aja. Keterbukaan pemikiran itu sebetulnya harusnya hadir dari kalangan pemuda gitu, mahasiswa pada khususnya. Salah satu isu terkait organisasi ekstra adalah afiliasinya dengan partai politik. Lalu, bagaimanakah kebenarannya? Dari teman-teman GMNI ini sendiri masih menjaga lah nalar kritisnya. Contoh, kalau isu sekarang kan GMNI ini disandingkan dengan PDIP Perjuangan. Bisa dicari beritanya itu di Garut, ketika Jokowi meresmikan bendungan gitu di Garut itu, PLTU atau PLTA gitu. Waktu meresmikan itu, kawan-kawan GMNI Garut itu demonstrasi. Dan ada sebenarnya tekanan dari pihak partai, kok begini GMNI, kok begini. Tapi ya kita kan mahasiswa bukan politisi gitu. Jadi sebenarnya ada dua corak. Memang ada beberapa organisasi ekstra kampus yang terlahir dari organisasi politik. Ada itu. Dan karenanya dia menjadi underbow atau berada di bawah organisasi politik. Ada juga yang tidak sebenarnya, tidak ada hubungan. Tetapi ada tradisi di mana alumni-alumninya atau orang-orang yang sudah dibina di organisasi ekstra kampus tertentu, setelah matang, dewasa, dia berkiprah di organisasi politik tertentu gitu. Ada yang begitu. Dan itu menurut saya tidak salah gitu ya.
tidak salah gitu. Bahkan saya sangat menghargai orang yang secara terang-terangan menunjukkan garis politiknya. Yang berbahaya adalah ketika orang menganut garis politik tertentu lalu ia sembunyikan. Dan dia bungkus warna politik itu di bawah klaim netralitas, di bawah klaim independen, itu yang berbahaya. Dan kalau Anda lihat misalnya sejarah kampus-kampus di dunia, banyak kampus yang dikenali karena tradisi politiknya, apakah demokrat, apakah liberal, nggak apa-apa gitu. Selama dia tidak mewujudkan preferensi politiknya ke dalam pelayanan yang sektarian, ke dalam pelayanan yang intoleran, ke dalam pelayanan yang diskriminatif. Tapi sejauh kalau dia sebagai PNS sekalipun punya keyakinan politik, silakan saja, itu hak pribadi gitu ya. Jadi itu yang penting gitu ya. Jadi itu yang penting. Jadi bukan hal yang tabu ketika Anda masuk gitu ya. Dan kalau Anda sudah tahu bahwa organisasi ekstra kampus itu berafiliasi politik dengan kekuatan besar tertentu, ya tinggal Anda bertanya, apakah Anda siap untuk menjadi bagian dari organisasi besar itu, atau setidak-tidaknya Anda diidentifikasi sebagai simpatisan atau sebagai kader, bahkan sebagai calon kader. Tapi kalau Anda sudah siap dengan itu, ya silakan saja. Toh pada akhirnya kan ada misalnya orang yang berkiprah, saya sebut misalnya di HMI, tapi kemudian menjadi anggota DPR dari partai yang tidak ada dekat hubungannya dengan HMI gitu ya. Tapi di partai lain banyak kok, banyak seperti itu. Jadi itu bukan hal yang tabu, meskipun benar bahwa afiliasi itu ada. Sekali lagi ada yang menjadi underbow, khusus menjadi di bawahnya, terkait langsung organisasi besar membidani organisasi ekstra kampus, tapi ada yang secara tradisi saja, alumni organisasi ekstra itu banyak berkiprah di mana dan sukses di mana gitu ya. Secara jelas di peraturan Ormawa bahwa organisasi kemahasiswaan tidak boleh berafiliasi gitu ya dengan organisasi partai politik atau organisasi yang lainnya begitu. Ya artinya itu bukan menjadi tanggung jawab lembaga ya, dalam hal ini universitas ya. Jadi kalau yang namanya ekstra berarti kan di luar ya. Di luar berarti seandainya itu ada sesuatu ya berarti menjadi permasalahan ekstra sendiri begitu ya. Walaupun dia menjadi mahasiswa ya, statusnya sebagai mahasiswa. Tetapi ketika dia melakukan kegiatan ekstra yang di luar organisasi yang diatur dalam Ormawa, berarti tanggung jawab keseluruhan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan gitu. Bisa lebih mendekatkan diri gitu agar tahu secara langsung, bukan dari isu-isu yang beredar di kampus itu sendiri. Dan yang kedua, kita bisa sama-sama bekerja sama lah sebenarnya, tidak harus menjatuhkan atau mungkin menjelek-jelekan di belakang. Ya, kita mengambil ilmunya sebagai mahasiswa, kita juga harus kritis ya. Dalam artian kita nggak bisa menjudgment si organisasi tersebut jelek atau buruk, karena jelek atau buruk itu ada nilai, dan kita nggak bisa menilai itu. Konkretnya itu kan kita melihat langsung, pengalaman lah yang akan berbicara. Kerdilnya pemikiran akibat kurangnya referensi baca, buku bacaan dan wawasan yang luas, itu akan menyebabkan cuti panjang suatu nalar. Jadi ketika tidak ingin cuti nalar, konteksnya itu akal pikiran, maka terbukalah akan segala potensi dan kemungkinan yang baru kan begitu. Sejatinya organisasi, baik ekstra maupun intrakampus adalah salah satu bagian dari proses aktualisasi dalam kehidupan mahasiswa. Untuk menutup video ini, tidak ada pepatah yang lebih baik daripada yang disampaikan oleh Prof. Karim. Menurut saya tidak ada hal terbaik kecuali menjalin keterlibatan dengan organisasi manapun gitu ya. Tetapi prinsipnya, kemanapun Anda memasuki organisasi itu, yang penting Anda jangan ngalindur gitu. Anda tahu ngalindur? Ngalindur itu orang yang berjalan, mendadak setelah dia tidur, lalu bangun, lalu dia berjalan. Dia tidak tahu dari mana dia berasal, dan dia pun tidak tahu kemana dia menuju. Nah, ketika Anda masuk organisasi, sekali lagi masuk organisasi, apakah intra, apakah ekstra, Anda harus didorong oleh langkah yang penuh kesadaran. Sadar Anda ada di mana, sadar Anda mau kemana, sadar Anda akan melakukan apa.
Dengan kesadaran itu, maka langkah-langkah Anda akan bermakna. Tapi jika Anda melangkah tanpa kesadaran, Anda tidak akan mendapatkan apapun kecuali kelelahan yang tidak berujung. Selamat.